Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Hadirin, pemirsa, seluruh simpatisan dan seluruh alumni Pondok Pesantren Al-Mawardi dan juga kepada penonton setia Kalam Ramadan. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala tidak henti-hentinya memberikan nikmat-Nya kepada kita semua. Termasuk salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah kita bisa berjumpa kembali, kita bisa bertatap muka kembali di bulan yang penuh dengan keberkahan, yang penuh dengan kerahmatan, yaitu bulan suci Ramadan. Kedua kalinya salawat beserta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat diutusnya beliau kita semua bisa terangkis dari alam yang penuh dengan kegelapan menuju dengan alam yang terang benderang dengan adanya ad-dinul Islam wal iman. Hadirin para pemirsa yang berbahagia, ada beberapa syarat yang mana ketika syarat-syarat ini kita lakukan maka puasa kita bisa sah. Dalam artian insyaallah puasa kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, apabila salah satu dari syarat ini kita tinggalkan, maka puasa kita tidak sah. Nah, apa saja syarat-syarat untuk menjadi sahnya puasa? Berikut akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutu sihhatis shaum. Syarat sahnya berpuasa. Yang pertama, al-Islam. Falau irtadda walau lahghatan batala shaumuhu. Yang pertama yang menjadi syarat sahnya puasa adalah Islam. Jadi puasa seseorang itu bisa sah, bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila orang tersebut dalam keadaan beragama Islam. Adapun orang yang kafir, meskipun mereka ingin melaksanakan ibadah puasa, ingin menahan makan dan minum, tapi puasa mereka tidak akan sah. Dalam artian, puasa mereka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mengapa? Karena mereka dalam keadaan kafir. Begitupun juga bagi orang yang murtad. Murtad itu apa? Murtad adalah orang yang keluar dari agama Islam. Kalau ada orang yang murtad atau ada orang yang keluar dari agama Islam, meskipun dia ingin melaksanakan ibadah puasa, maka puasanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah syarat sahnya pertama, syarat sahnya puasa yang pertama itu adalah kita harus beragama Islam. Yang kedua, apa? Yang kedua, syarat sahnya berpuasa adalah al-aqlu. Falau junna walau lahdatan batala shaumuhu. Yang kedua yang menjadi syarat sahnya berpuasa adalah berakal. Dalam artian orang tersebut dalam keadaan mempunyai akal. Adapun orang yang gila, orang yang tidak mempunyai akal, meskipun mereka ingin melaksanakan ibadah puasa, maka puasanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syarat sah puasa yang nomor 2. Harus mempunyai akal. Dalam artian orang tersebut tidak dalam keadaan gila. Yang ketiga apa? Yang ketiga yang termasuk dari syarat sahnya berpuasa adalah an-niqa'u 'anil haidhi wan nifasi. Falau hadat al-mar'ata walau fi akhirhi lahdatan minan nahari batala shaumuha. Yang ketiga, yang termasuk dari syarat sahnya berpuasa adalah bersih dari haid dan nifas. Jadi ini berlaku bagi seorang wanita.
Jadi jika ada seorang wanita yang mana wanita tersebut dalam keadaan haid dan nifas, dan wanita tersebut melaksanakan ibadah puasa, menahan makan dan minum, maka puasanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mengapa? Karena wanita tersebut dalam keadaan haid dan nifas. Jadi pemirsa, bagi salah satu di pemirsa ada yang dalam keadaan haid atau nifas, maka jangan sekali-kali melaksanakan ibadah puasa. Karena mengapa? Karena ibadah puasanya orang yang haid dan nifas itu hukumnya haram. Jadi pemirsa yang wanita apabila dalam keadaan haid dan nifas, saya ulangi kembali, jangan sekali-kali melaksanakan ibadah puasa. Karena meskipun Anda melaksanakan ibadah puasa, namun Anda dalam keadaan haid dan nifas, maka puasanya Anda tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian puasa Anda tidak akan sah. Yang terakhir, yang termasuk dari syarat sahnya berpuasa adalah ayyakuna al-waqtu qabilan lis-shaum fala yajuzu shaum al-ayyamil al-mahrumati. Yang ketiga atau yang keempat adalah pada waktu yang diperbolehkan baginya untuk berpuasa, maka tidak boleh berpuasa pada hari-hari yang diharamkan. Jadi apabila ada seseorang melaksanakan ibadah puasa pada hari-hari yang diharamkan, maka puasanya tidak akan sah. Apa saja hari-hari yang diharamkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa? Yang pertama, Yaumul Aidain. Apa itu Yaumul Aidain? Hari Hari Raya Idul Adha dan Hari Raya Idul Fitri. Jadi ketika ada seseorang itu melaksanakan ibadah puasa pada Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha, maka puasanya itu tidak sah. Karena mengapa? Karena orang tersebut melaksanakan ibadah puasa pada hari-hari yang diharamkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Yang kedua apa? Yang kedua, hari-hari yang diharamkan untuk melaksanakan ibadah puasa adalah ayyamut tasyrik. Apa itu ayyamut tasyrik? Wahya thalathatun ba'da salatil adha. 3 hari setelah Idul Adha. Berarti tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Jadi apabila ada seorang melaksanakan ibadah puasa pada tanggal 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah, maka puasanya tidak sah. Jadi saya ulangi kembali, syarat sahnya berpuasa itu ada 4. Yang pertama harus Islam, orangnya harus beragama Islam. Yang kedua, orang tersebut dalam keadaan berakal. Yang ketiga, orang tersebut dalam keadaan suci atau bersih dari haid dan nifas. Dan yang terakhir, harus berpuasa, harus tidak berpuasa pada hari-hari yang diharamkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.